Nah, kadang-kadang yang begini-gini tergantung bukan kualitas, bukan integritas, kadang-kadang tergantung isi tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kalau kemarin kita Uber Gibran Raka Buming Raka yang dipastikan menjadi calon kuat wali kota Solo untuk pemilihan 2020 ini, kalau jadi Desember nanti, kita akan beralih ke Medan, di mana sudah sejak setengah tahun belakangan ini Bobi Nasution melamar ke partai-partai politik untuk dijadikan kandidat. Bahkan berita sebelumnya mengatakan semua pengen diborong. Tapi kita lihat karena ternyata lawannya sudah ada, ya. Jadi judulnya ini dari oposisicerdas.com. Luar biasa. Lawan mantu Jokowi, petahana wali kota Medan Ahyar Nasution belot dari PDIP ke Demokrat. Bakal calon petahana wali kota Medan, Sumatera Utara, Sumut Ahyar Nasution menyeberang dari partai PDI Perjuangan ke partai Demokrat menjelang Pilwakot Medan 2020. Hal ini karena PDIP kemungkinan besar akan mengusung Bobi Nasution menantu Presiden Joko Widodo. Ini yang membedakan dengan Ahmad Purnomo ya, yang tidak berani membelot. Ya, masalahnya kalau dia membelot, kira-kira siapa yang akan mengusung? Kalau ini kan sudah jelas pengusungnya. Kabar tersebut diketahui dari foto yang diunggah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitternya Andi Arief pada Jumat 24 Juli. Andi Arief ini teman saya sejak kuliah di UGM, ya. Kosnya berdekatan, sering main bareng juga, ya. Pilkada Kota Medan 2020 sah koalisi rakyat Demokrat PKS menghadapi koalisi raksasa pendukung mantu Pak Presiden Jokowi, cuit Andi Arief sambil menggugah foto yang menampilkan Ahyar tengah dikenakan jas warna biru berlambang Partai Demokrat. Saat dikonfirmasi, Andi berkata Ahyar sudah menyatakan masuk Partai Demokrat sejak sebulan yang lalu. Menurutnya, partainya akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS melawan sebuah koalisi partai politik besar di Pilwakot Medan 2020. Wakilnya Ahyar akan diumumkan PKS dalam waktu dekat, kata Andi Arief pada Jumat 24 Juli. Jadi wali kotanya Ahyar Demokrat, wakilnya PKS, ya. Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan kader yang tak taat pada azas partai diminta mengundurkan diri. Hal ini menanggapi kabar bahwa Ahyar akan diusung oleh PKS di Pilwakot Medan 2020. Ahyar merupakan wakil wali kota Medan saat ini. Hasto mengatakan seluruh kader PDIP harus disiplin terhadap aturan main dan regulasi yang berjalan di partainya. Ia mempersilahkan kader yang tidak menaati aturan tersebut untuk keluar dari partai. Yang tidak taat kami persilakan untuk keluar, kata Hasto dalam sesi tanya jawab usai acara peresmian 20 kantor DPD DPC PDIP yang dilakukan secara daring pada Rabu 22 Juli. Diketahui dari 10 parpol pemilik kursi di DPRD Kota Medan, setidaknya 4 diantaranya telah menentukan sikap. Partai Nasdem yang memiliki 4 kursi sejak jauh-jauh hari sudah menyatakan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Wah, luar biasa Nasdem, ya. Biasanya Nasdem agak rasional, pakai survei dulu dan lain sebagainya, tapi ini enggak, ya. Dukungan untuk Bobi juga datang dari Partai Golkar yang punya 4 kursi di Medan. Kalau Partai Golkar sudah resmi, ya, pernah kita kutip di video sebelumnya, nanti dilihat di thumbnailnya juga, ya. Sementara PAN dan Gerindra baru saja memberi sinyal dukungan untuk Bobi. Padahal PAN sebelumnya berkoar-koar untuk
mengatakan menghadang Bobi dari calon tunggal. Jadi Sobat RH sekalian, memang ini kan tragedi sesungguhnya bagi kader partai politik yang sudah memiliki pengalaman tetapi kemudian ya dicampakkan begitu saja karena memberikan karpet merah kepada orang kuat atau putra orang kuat. Di Solo, Ahmad Purnomo yang direkomendasikan oleh ketua DPC-nya yaitu FX Rudi yang saat ini menjabat sebagai wali kota itu tidak jadi dicalonkan sebagai calon wali kota. Padahal kalau dilihat senioritas, pengalaman di pemerintahan harusnya dia yang paling siap. Apalagi peluang menangnya sangat-sangat besar. Tetapi harusnya dia, Ahmad Purnomo, dilewati oleh Gibran Rakabuming Raka. Ya tidak ada lain karena dia putra presiden, sederhana saja ya. Lalu kemudian yang berikutnya di Medan harusnya Ahyar yang menjadi kandidat. Apalagi dia incumbent petahana wakil wali kota yang tentu punya peluang besar sama seperti Ahmad Purnomo. Tapi lagi-lagi PDIP memberikan sinyal akan memberikan dukungan kepada Bobi Nasution sehingga PDIP ya pasti tahu bahwa dia akan kehilangan Ahyar karena Ahyar punya bargaining position ke partai lain. Dan benar, Demokrat menariknya, lalu kemudian PKS yang secara tradisional juga selalu menjadi oposisinya, the ruling party PDIP, kemudian juga membackup. Maka jadilah partai ini kemudian resmi mendukung Ahyar menjadi calon wali kota Medan dalam pemilihan wali kota atau pemilihan kepala daerah 2020 kalau tidak ditunda. Sebenarnya kerugian bagi PDIP. Kenapa? Karena dia menghilangkan kader potensial untuk seorang yang belum jelas track recordnya. Saya katakan baik Gibran maupun Bobi Nasution itu belum punya pengalaman dalam politik. Hanya Gibran lebih berakar karena dia memang di Solo, pengusaha di Solo. Tapi Bobi Nasution, orang akan bertanya kiprahnya seperti apa. Itulah sebabnya sepertinya Megawati dan PDIP juga ya sedikit pucu-pucu untuk mendukung Bobi Nasution atau tidak. Tapi Golkar main tok aja karena kedekatan hubungan antara Ketua Umum Golkar dan Presiden Jokowi. Artinya bagi orang-orang lingkar dekat Jokowi non PDIP seperti Nasdem dan Golkar tidak mendukung Jokowi sama saja ya seperti ngajak perang mungkin ya. Dan tidak strategis tentunya. Ya okelah, korbankan satu, siapa tahu menang. Kalau kalah pun tidak apa-apa. Karena tentu kalau kita head to head, ya Jokowi di Medan dengan Jokowi di Solo ya jelas. Belum tentu kemudian pengaruh Jokowi di Medan akan sekuat pengaruh Jokowi di Solo. Buktinya dalam pemilihan gubernur misalnya, ya Edi Rahmayadi bisa memenangkan pertarungan melawan calon dari PDIP Jarod Saiful Hidayat. Dan kemudian kita harus tahu juga bahwa kultur Sumatera jauh dibandingkan kultur di Solo misalnya. Jadi sangat mungkin kemudian ada sedikit keraguan juga. Makanya kemudian belum solid. Baru dua partai yang firm, tapi dua partai lainnya bahkan PDIP belum menyatakan dukungan secara jelas. Ya yang baru jelas Nasdem, kemungkinan PDIP, barulah Gerindra memberikan sinyal, PAN juga memberikan sinyal. Kita tidak tahu bagaimana dengan PKB dan P3. Partai Islam ini, apakah dia akan ngeblok kepada Demokrat? Nah kadang-kadang yang begini-gini tergantung, bukan kualitas, bukan integritas, kadang-kadang tergantung isi tas. Jadi sudah jamak diketahui bahwa tidak boleh memberikan uang candidacy, ya. Tidak boleh candidacy buying di dalam pemilihan kepala daerah. Tapi semua orang tahu bahwa itu adalah perilaku yang jamak yang terjadi. Jadi jangan-jangan partai yang belum menentukan sikap ini belum jelas. Kira-kira di angka berapa ya. Karena belum jelas di angka berapa, belum jelas maharnya, belum jelas timbal baliknya. Maka kemudian tanda tangan itu masih di atas, belum di bawah, belum digoreskan kepada kertasnya.
Kalau PDIP tentu tidak bicara mengenai itu terhadap Bobi Nasution, tapi lebih pada bagaimana bargaining position dengan Presiden Jokowi, agar jangan terlalu mudah juga memberikan rekomendasi. Namanya politik kan, siapa mendapatkan apa dengan cara bagaimana. Jadi kita akan lihat ke depan, apakah akan head to head antara incumbent wakil wali kota melawan Bobi Nasution, yang pada dasarnya milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semua, ataukah ada calon poros ketiga yang didukung oleh partai-partai yang ada di DPRD Medan. Tapi apakah yang ketiga masih bisa apa enggak? Saya tidak melihat, saya tidak hafal komposisinya, tapi intinya adalah tinggal dua saja, apakah head to head, apakah akan dengan 3 calon. Misalnya ada calon independen dan lain sebagainya. Tapi yang jangan lupa itu adalah semua ini karena threshold yang 20% itu kebangetan. Karena 20% di Medan adalah 10 kursi. Kenapa kebangetan? Ya karena luar biasa. Calon-calon potensial bisa hilang begitu saja. Dan itu terjadi pada Wakil Gubernur Tengku Eri yang tidak mendapatkan kursi nominasi. Tengku Eri adalah wakil gubernur yang naik menjadi gubernur karena Gubernur Gatot ditangkap. Maka Tengku Eri yang menjadi menggantikan Gatot. Tapi yang terjadi adalah dalam pemilihan Tengku Eri tidak mendapatkan nominasi apa-apa. Padahal sudah bikin tagline macam-macam. Tidak bisa mendapatkan nominasi, akhirnya nominasinya semua diambil oleh Edi Rahmayadi melawan Jarod Saiful Hidayat, dan akhirnya Edi Rahmayadi yang menang. Ahyar, kalau dia tidak nyebrang ke partai lain, mungkin tidak akan dapatkan nominasi juga. Tidak akan dapatkan nominasi PDIP tentunya. Kemarin Nasdem mau menominasikan Tengku Eri, cuman masalahnya kursinya kurang. Nah ini PDIP mudah sekali mengajak mitra koalisi mereka sesungguhnya, tapi itu tidak dilakukan karena mereka akan mendukung Bobi Nasution. Rasanya tidak mungkin tidak mendukung Bobi Nasution, itu sama saja mencoreng arang di muka Jokowi kalau PDIP menolak mendukung Bobi Nasution. Jadi kalaupun ada ya sesi interview, delay time dan lain sebagainya, itu lebih pada bargaining politik saja, bargaining position ya, bahwa Presiden Jokowi menginginkan A, ya, menginginkan PDIP mendukung Bobi Nasution dan Gibran. Gibran sudah dilakukan, tapi tentu PDIP ingin memberikan sinyal kepada Jokowi, ya kalau ada reshuffle, tolong jatah kami ditambah atau kami tetap dipertahankan, jangan dikurangi. Ya mungkin itu sinyalnya ya. Kita kan bisa melihat bahwa politik itulah Anda take harus give juga. Jadi jangan take semua karena give itu juga menjadi penting. Ya sahabat era sekalian, itu saja. Kita akan lihat apakah akan terjadi pertarungan yang fair di Kota Medan ya, antara mungkin sudah bisa dipastikan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution melawan incumbent wakil wali kota saat ini Ahyar yang didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.